kerasa ya, saking semangatnya gitu kan. Alhamdulillah, saya ingin sedikit mereview, tapi ini masih semangat Ibu? Semangat. Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih ya. Nah, sebelum kita akhiri ada beberapa hal penting yang harus disampaikan. Salah satunya kita mereview lagi ya. Mereview lagi hal-hal yang tadi kita bahas sebelumnya. Di antaranya adalah bagaimana cara merencanakan usaha dan bagaimana cara mengelola keuangan usaha. Oke, ada yang mau menyampaikan review tadi kita tadi yang kita bahas? Silahkan, ada yang mau menyampaikan? Ibu Sumi, bagaimana cara merencanakan merencanakan usaha dan keuangan usaha apa aja? Cari sumber modal usaha sesuai kebutuhan. Oke, terus? Pisahkan pengelolaan uang keluarga dan uang usaha. Terus ada lagi? Cara mengelola keuangan keluarga, usaha apa aja? Dipisahkan antara keuangan keluarga dan usaha. Betul. Satu lagi apa? Cari sumber kebutuhan yang sesuai kan? Nah, gitu ya, harus ingat ya ibu-ibu sekalian. Oke, terima kasih untuk Ibu Sumi. Tepuk salut dulu untuk Ibu Sumi. Tepuk salut. Salut. Oke, dilanjut ya ibu-ibu sekalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan sama-sama melihat tayangan ya. Perhatikan baik-baik sebagai kesimpulan kita dari pertemuan awal sampai saat ini. Oke, bisa kita. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Bagaimana ibu-ibu? Tadi sudah lihat? Sudah. Nah, itulah tayangan. Nah, untuk selanjutnya hal-hal penting yang kita bahas dari pertama tadi itu ada di brosur ibu-ibu. Lihat brosurnya ibu-ibu dari halaman 1 sampai 7. Silahkan dibuka brosurnya. Nah, yang pertama itu adalah dalam memulai usaha itu pikirkan ide usaha. Yang kedua, kumpulkan informasi. Betul Ibu? Ya. Terus selanjutnya cari tahu kekuatan, peluang dan kelemahan. Oke, selanjutnya buat rencana keuangan. Ibu-ibu ini gimana sih pada ngomong? Nah, selanjutnya susun rencana untuk pelanggan. Nah, terus catat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Nah, terus buat arus kas. Ibu fokus, Ibu. Halo. Hai. Halo. Halo. Oke. Nah, ibu-ibu, selanjutnya ini buat tugas ibu-ibu di rumah nih ya. Buat tugas ibu-ibu di rumah, silahkan buka buku pintar halaman 38 sampai 48. Silahkan dibuka. Nah, di sana ibu-ibu harus belajar mengidentifikasi untuk usaha ibu-ibu ya. Yang pertama, silahkan di sekitar kita ada nggak hasil alam atau kondisi lingkungan yang bisa dimanfaatkan untuk usaha? Contohnya apa? Misalnya di sekitar kita ada tanah kosong nih ya. Ada tanah kosong kita pergunakan untuk menanam singkong. Nah, betul Bu Mimin. Untuk apa lagi misal? Jagung. Jagung. Nah, dari hasil
identifikasi lingkungan. Kita lihat lagi nih keterampilan kita apa yang kita bisa. Misalnya dari singkong kita bisa buat apa? Keripik. Nah, itu kan suatu ide usaha ya yang bisa dikembangkan oleh ibu-ibu. Nah, usaha apa nih yang akan dilakukan? Seperti tadi, bikin keripik ya. Bisa kan dari keripik juga berbagai variasi. Ada keripik pedas, keripik manis. Nah, gitu kan bisa dikembangkan ya. Nah, selanjutnya siapa nih target pembelinya? Target pembelinya misalnya lingkungan sekitar, tetangga-tetangga gitu ya. Satu RW misalnya ya. Nah, gitu. Bisa ibu-ibu ya? Bisa dilihat. Nah, nanti ada keuntungan yang kita dapatkan. Ini berapa keuntungannya? Terus jika pernah melakukan usaha, penyebab apa nih kegagalan usahanya itu karena apa? Misalnya jualan singkong, penyebab kegagalannya karena tidak lakunya singkong nanti misalnya keras gitu digigit sampai nyampe ke lidah. Itu kan suatu kegagalan yang bisa diperbaiki. Nah, gitu Bu ya. Itu sebagai tugas, silahkan diisi di rumah. Selanjutnya juga sampai halaman 48. Ibu-ibu sekalian, masih semangat Bu? Masih fokus Bu? Masih sudah mau 2 jam, kita harus tetap fokus Bu ya. Nah, sebagai tayangan terakhir, ibu-ibu sekalian, sebagai penutup, kita lihat, perhatikan di sini semuanya, perhatikan. Nah, kita perhatikan ke layar sebagai tayangan penutup. Ini kesimpulan dari pembahasan dari awal tadi ya, sampai saat ini kita lihat. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah tadi tayangan penutup dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua ya yang sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktunya untuk pertemuan bulanan keluarga penerima manfaat PKH. Nah, ibu-ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam kepada keluarga di rumah, ibu ya, kepada anak, kepada suami. Sampaikan salam dari saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bisa bertemu lagi di bulan pertemuan berikutnya. Oke, Bu, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah.
Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.